Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan Adim MPDI, dosen tetap program studi Magister Teknologi Pembelajaran di Pascasarjana Universitas PGRI Argo Puro Jember. Video ini dimaksudkan sebagai pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAP TPT pada aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menyampaikan paparan tentang gambaran umum mata kuliah pengembangan kurikulum yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan bagian dari rumpun bidang mata kuliah dasar pada program studi Magister Teknologi Pembelajaran dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2. RPS dari mata kuliah ini telah divalidasi oleh koordinator mata kuliah dan ketua program studi Magister Teknologi Pembelajaran. Perkuliahan dengan mata kuliah pengembangan kurikulum ini dilaksanakan 16 kali tatap muka dengan UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Profil lulusan yang dibangun melalui mata kuliah ini adalah membangun akademisi berwawasan inklusif. KPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah KPL 2, di mana lulusan mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi abad 21 pada aspek kurikulum, sumber belajar, dan produk media pembelajaran. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa menguasai konsepsi kurikulum pembelajaran, perkembangan kurikulum di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis dimensi pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum. 3. Mahasiswa mampu menguasai landasan pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, komponen dan desain organisasi kurikulum. 4. Mahasiswa mampu menguasai dan konsep dan prosedur pengembangan kurikulum merdeka. Sedangkan deskripsi dari mata kuliah ini bahwa mata kuliah pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang konsepsi kurikulum dan pembelajaran, perkembangan kurikulum di Indonesia, dimensi pengembangan kurikulum, model-model konsep pengembangan kurikulum, rumpun model kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan konsep serta prosedur pengembangan kurikulum merdeka, serta memberikan bekal kemampuan dalam mengaplikasikan konsep dan prosedur penyusunan kurikulum pembelajaran. Sedangkan bahan kajian dari materi pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan kurikulum adalah 1. Konsepsi kurikulum dan pembelajaran. 2. Perkembangan kurikulum di Indonesia. 3. Dimensi pengembangan kurikulum. 4. Model-model pengembangan kurikulum. 5. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. 6. Komponen dan desain organisasi kurikulum. 7. Konsep dan prosedur pengembangan kurikulum merdeka. Sedangkan literatur utama yang menjadi bahan kajian dari mata kuliah ini adalah 1. Karya dari Nur Hidayati tahun 2023 dengan judul buku Pengembangan Kurikulum yang diterbitkan oleh PT Mevandi Mandiri Digital. Sementara pustaka pendukung lainnya adalah buku dengan tulisan Fajri dengan judul buku Proses Pengembangan Kurikulum dan jurnal dari Reyes yang berjudul The Closing Globalized Curriculum Landscape, The Identity and Agency of Academic. Sedangkan komponen dan metode penilaian yang dilaksanakan dan dilakukan dalam mata kuliah ini adalah 1. Berdasarkan tugas untuk melakukan review kurikulum pembelajaran perguruan tinggi dengan persentase dan bobot 10%. Tugas 2 adalah membuat desain mikrokurikulum dengan bobot 10%. Tugas 3 melakukan review paper dengan bobot 15%. Tugas 4 adalah melakukan riset mini pengembangan kurikulum dengan bobot 15% dan UTS 20% dan UAS 30%. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah terdiri dari 2 kategori. Yang pertama berbasis hardware, yang kedua adalah berbasis software. Software yang saya gunakan adalah berbentuk PowerPoint dan perangkat digital lainnya. Sedangkan hardware adalah berbentuk laptop, LCD, TV, dan bentuk lainnya. Guna untuk memberikan gambaran real tentang implementasi pembelajaran, berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas.
Video ini menampilkan proses perkuliahan di pertemuan yang kelima mata kuliah pengembangan kurikulum. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi Magister Teknologi Pembelajaran, hari ini kita akan melanjutkan kembali proses perkuliahan kita di pertemuan yang kelima. Hari ini kita bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Oke teman-teman sekalian, nah di pertemuan pertama ini sebelum dimulai marilah kita berdoa, ya kan, membuka proses perkuliahan ini dengan doa-doa terbaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan untuk lingkungan kita, masyarakat kita. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses perkuliahan. Teman-teman sehat semua ya? Alhamdulillah, hari ini kita akan kuliah. Ini teman-teman ada dua orang yang nggak hadir ya, Mas Budi ya yang belum hadir ya. Oke, dengan materi kali ini ya kita akan melanjutkan kembali. Tetapi sebelum itu saya pengen terlebih dahulu melakukan exercise ya, semacam kayak review lah atas proses perkuliahan kita minggu lalu. Kita sudah bahas tentang konsep-konsep dasar dari pengembangan kurikulum. Setelah itu kemarin kita juga membahas tentang bagaimana deep learning sebagai pendekatan yang kita integrasikan ke dalam kurikulum yang baru ini, ya kan. Itu ada materi kita kemarin. Nah, teman-teman saya mungkin pengen melontarkan beberapa pertanyaan guna untuk menumbuhkan kembali pemahaman kita yang minggu lalu. Dari sebelah sini saya pengen Anda menyampaikan tentang konsep dasar daripada kurikulum dan hubungannya dengan deep learning. Monggo dipersilakan dari kelompok sini terlebih dahulu. Kita menguji pemahaman kita minggu lalu aja. Oke, oh iya, silakan. Jadi saya yang pertama ini struktur bertahap. Kalau kurikulum itu pembelajaran dari sederhana ke kompleks. Sejalan dengan seperti yang belajar pola singkat. Yang kedua, pemahaman mendalam. Jadi adalah kurikulum menekankan pemahaman bukan hafalan. Sama seperti di learning yang menangkap hubungan dan pola kompleks. Yang terakhir, kurikulum adaptif. Jadi kurikulum menyesuaikan perkembangan belajar, mirip deep learning yang terus memperbaiki diri berdasarkan pandemi. Terima kasih. Berarti itu aspek dari fungsi pengembangan kurikulum ketika dihubungkan dengan deep learning, ya kan? Kurikulum ketika dihubungkan dengan pendekatan deep learning, dia berfungsi untuk satu sebagai struktur bertahap di dalam pembelajaran. Yang kedua, kurikulum adalah sebagai pemahaman mendalam, menekankan kepada kemampuan melakukan pemahaman mendalam. Yang ketiga adalah melakukan adaptasi. Itu terhadap antara pengembangan kurikulum urgensinya ketika dihubungkan dengan deep learning. Dari sebelah sini, mungkin Mas Yo akan menyampaikan bagaimana saya kemarin menyampaikan kayaknya tentang kata kunci yang bisa digunakan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap konsep dari pengembangan kurikulum. Monggo. Ya, kalau dari saya saat penjelasan Pak Fauzan Ibu Tahu, dalam hal ini ada tiga hal aspek yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah relevansi, fleksibilitas, dan berkelanjutan. Kalau relevansi itu berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, terus bagaimana pengembangan dalam ilmu pengetahuan, terutama juga yang paling penting adalah teknologi. Lalu yang fleksibilitas itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana peserta didik itu di sekolah itu, lalu kondisi sekolah dari lingkungan, maka harus ditentukan sekolah itu mau penggunaannya seperti apa dalam kurikulumnya. Lalu berkelanjutan tentunya dikembangkan secara terus-menerus karena terkait dengan perkembangan zaman dan khususnya untuk kebutuhan pendidikan saat ini.
Terima kasih. Kemarin kita sudah sempat singgung bahwa pengembangan kurikulum itu tujuan utamanya adalah untuk menggaransi keberlanjutan. Bahwa kurikulum itu tidak statis, dia adalah sesuatu yang dinamis. Itu satu. Yang kedua, bahwa kurikulum itu harus apa tadi? Fleksibel, ya kan? Memenuhi aspek fleksibilitas. Artinya apa? Desainnya harus tidak boleh kaku, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Okay. Dan yang ketiga, apa maksudnya tadi? Relevansi. Jadi relevansinya itulah yang harus kita pastikan, ya, bahwa kurikulum itu relevan dengan kebutuhan zaman saat itu. Kayak sekarang misalnya, kan nggak mungkin kita menyusun kurikulum dengan cara memisahkan dari aspek digital, ya kan? Apa-apa sekarang sudah serba digital, maka nuansa kurikulum kita harus ramah terhadap perkembangan digital. Oke, teman-teman, itu ya pemahaman kita sudah sama ya tentang pengembangan kurikulum yang kita sampaikan konsep-konsep dasarnya minggu lalu. Nah, hari ini ya kita sudah nyampe di pertemuan yang kelima yang sudah agak akan masuk pada aspek-aspek yang lebih luas lagi. Kali ini maka materi kuliah kita adalah pengembangan kurikulum ya. Diapakan pengembangan kurikulum itu? Kita akan komparasikan antara kurikulum abad 21 ya kan, dan basisnya adalah berbasis kebutuhan, nyambung dengan yang tadi disampaikan bahwa kita itu harus relevan dengan kebutuhan. Nah, di pertemuan ini teman-teman sekalian ya, di pertemuan kelima ini kita atau mata kuliah ini kan dibebani oleh beberapa capaian pembelajarannya atau JPMK. Untuk materi ini adalah mengandung capaian atau JPMK 1 dan JPMK 2 ya. JPMK 1 dan JPMK 2. Apa itu JPMK 1 dan JPMK 2? Itu saya gabungkan bahwa mahasiswa harus menguasai konsepsi, analisis dimensi dan model pengembangan kurikulum ya. Nah, terus selanjutnya dari JPMK 1 dan JPMK 2, nah kita dibebani atau kita breakdown lagi menjadi sub JPMK. Sub JPMK untuk materi kali ini itu adalah kita harus mampu melakukan komparasi tentang karakteristik kurikulum nasional, yaitu kalau sekarang MBKM di pendidikan tinggi ya, kemudian yang pendekatan deep learning di sekolah versus apa? Versus standar kurikulum internasional. Nah, itu yang akan kita capai. Yang kedua yaitu sub JPMK 5. Sub JPMK 5 itu apa? Kita harus mampu mengidentifikasi dimensi kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Jadi ini adalah capaian-capaian yang hendak kita tuju di pertemuan yang kelima ini. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ini harus diperhatikan karena nanti seluruh rangkaian proses perkuliahan dimaksudkan untuk mencapai JPMK 1 dan 2 sekaligus adalah yang terdistribusikan di dalam sub JPMK 4 dan sub JPMK 5. Nah, hari ini, khusus untuk hari ini, pendekatan pembelajaran kita itu adalah diskusi klasikal ya, sekaligus juga nanti ada case study atau studi kasus. Kemarin kan sudah saya minta untuk dibawa dokumen kurikulum ya. Nah, itu nanti yang dokumen kurikulum itulah yang menjadi bahan studi jenengan ya, untuk kemudian nanti saya minta bagaimana hasil dari analisa terhadap dokumen itu. Nah, beberapa rujukan di sini yang bisa digunakan untuk memperdalam materi ini adalah bukunya BIP ya. Kemudian ada Reyes dengan judul jurnalnya yang bagus sekali di COVID-19 ya, Globalized Curriculum Landscape. Nah, ini adalah rujukan-rujukan yang bisa digali oleh teman-teman untuk memperdalam materi ini. Oke, selanjutnya nyampe sini paham ya? Nyampe sini paham ya arah perkuliahan kita, pahamkan untuk arah perkuliahannya. Oke, kita lanjut ke substansi dari materi hari ini. Silakan diperhatikan baik-baik beberapa hal. Kemarin saya sudah jelasin bahwa kurikulum itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia bukan barang yang statis. Maknanya kalau dinamis dia bergerak, tidak hanya menjadi pemandu, tetapi juga memiliki aspek penggerak. Ya. Di sini ya terdapat 3 pilar teoritis di dalam pengembangan kurikulum modern. Pertama adalah teori cognition punyanya John Pitt. Fokus dari teori ini adalah bahwa secara filosofi deep learning ya dan ranah OBE. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bahwa pengembangan kurikulum itu harus mengandung aspek pemikiran yang mendalam, ya kan?
Dan ini menjadi ranah dari kurikulum UBE, sama dengan kita di perguruan tinggi hari ini. Jadi arahnya ke situ. Secara prinsip ya, desainnya itu melalui konstruktif alignment atau konstruksi kurikulum itu sejak awal sudah ada pelibatan berbagai macam stakeholder, kayak mahasiswa terlibat di situ, pengguna terlibat, kemudian unsur birokrasi terlibat di dalam proses penyusunan kurikulum. Sehingga mahasiswa mengkonstruksi makna secara aktif, menghindari apa? Untuk menghindari surface learning. Kita sadar bahwa kurikulum kita hari ini itu adalah proses pembelajaran permukaan saja, ya kan? Namanya surface learning, ya kan? Kurikulum dilakukan untuk apa? Supaya kita pembelajaran menjadi mendalam. Itulah yang dimaksud oleh teorinya si John Beck ini. Nah, yang kedua, bahwa teorinya punyanya Widya Pinar. Kata Pinar, aspek daripada pengembangan kurikulum itu adalah aspek society, ya kan? Aspek society apa maknanya? Bahwa kurikulum itu kan sebagai relnya apa? Kebutuhan sosial masyarakat. Jangan sampai kita menyusun kurikulum tapi jauh dari kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah teorinya, si pilar yang ketiga adalah global agency. Itu teorinya Ries. Ries bilang bahwa untuk kepentingan global, ya, untuk kepentingan global, kurikulum itu harus menjadi narasi hukum, ya, antara nations interest kita, kepentingan nasional kita dengan kepentingan global. Itulah kenapa bahwa di era globalisasi, khususnya abad 21, akademisi itu memerlukan agensi untuk kontekstualisasi, menyelaraskan standar internasional dengan realitas lapangan. Jadi kita tarik arah dari kepentingan global, kita masukkan dan kita adaptasi dengan kepentingan nasional kita. Contoh konkretnya gini, kalau Anda mau kuliah di Australia misalnya, yang Anda lakukan apa? Anda akan mencari kampusnya di mana, kurikulumnya seperti apa, ya kan? Maka kurikulum berarti menjadi agen dari kepentingan Australia. Sama, orang mau kuliah di Indonesia yang dicek apa? Kurikulum S1-nya di Indonesia itu kayak apa? Nah, itu namanya kurikulum menjadi sebagai global agency. Itu kata Bayes. Yang saya paham ya? Oke. Nah, kemudian sekarang kita lakukan komparasi. Tadi arah dari perkuliahan materi kita ini adalah melakukan perbandingan. Sekarang ini perbandingannya antara kurikulum nasional kita dengan global. Dari sisi apa? Dari sisi fokus dan ekosistem. Jika kurikulum nasional kita, khususnya MBKM, itu bersifat fleksibel luar kampus, seperti magang dan seterusnya, itu untuk mendekatkan pada ekosistem profesional nyata kepentingannya. Tapi kalau kurikulum internasional sudah apa? Pendekatannya adalah lintas disiplin, ya kan? Interdisciplinary approach dan standarisasi kompetensi global. Secara kompetensi, kalau di sini masih sifatnya kayak misalnya prodi A bekerja sama, misal prodi statistik bekerja sama dengan BPS, magangnya di mana? Magangnya di BPS. Tapi kalau global sudah nggak begitu lagi, ya sudah nggak begitu lagi. Dia kompetensinya lebih banyak lagi, sehingga bisa magang di BPS, bisa magang di Bapeda, ya kan? Itu adalah bagian dari kompetensi global. Dia sudah interdisiplin kompetensinya. Yang kedua adalah strategi pedagogiknya yang berbeda. Jika kurikulum MBKM kita berbasis outcome based education atau OBE untuk mencapai deep learning melalui penyelarasan YPL dan YPMK, tetapi kalau kurikulum internasional itu basisnya adalah inquiry based learning. Nah, oke. Selanjutnya, ini materi yang barusan saya sampaikan. Ini peran dan fungsinya apa, teman-teman sekalian? Ini sebagai dasar bagi kawan-kawan untuk tadi menganalisa dokumen kurikulum yang saya minta di bawah kemarin, ya. Sudah tahu semua ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, itulah nanti yang dengan analisa, lakukan case study atau studi kasus terhadap dokumen kurikulum yang telah dengan bawa dari sekolah masing-masing. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan gambaran perbandingan, ya, seperti apa kondisi kurikulum kita, keterbatasannya seperti apa. Instruksinya begini, ya. Ini kita akan mulai nanti. Saya minta teman-teman untuk membagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, di kelompok 1 nanti mendiskusikan dokumen kurikulum itu, di kelompok 2 mendiskusikan juga dokumen kurikulum. Ini perhatikan perintah diskusi yang harus dilakukan. Instruksinya, amatilah draft kurikulum yang telah Anda bawa, ya. Amati, ya.
telaah, bahas dengan teman-teman, kemudian lakukan pertanyaan analisisnya begini, apakah draft kurikulum tersebut sudah memenuhi asas konstruktif alignment antara tuntutan deep learning dengan 3 dimensi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan teknologi. Yang kedua, parameternya saya kasih Anda waktu 15 menit ya untuk menyampaikan itu, nanti saya minta Anda untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasilnya. Oke? Bisa dipahami ya instruksinya ya? Oke. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, cukup ya teman-teman ya diskusinya ya, cukup. Oke. Nah, sekarang dari hasil diskusi dari teman-teman, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil telaahnya terhadap dokumen kurikulum yang telah Anda diskusikan. Monggo dari sebelah sini kelompok 1 terlebih dahulu. Saya Pak. Oke. Cukup di sini Bapak. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 dan akan memberikan share apa yang sudah kami temukan ya, dan telah kami beri catatan dari telah yang kami lakukan. Jadi yang pertama itu kami melihat adanya reduksi peran teknologi Pak. Itu yang pertama dari kelompok kami, di mana dokumen kurikulum yang dikaji masih menempatkan teknologi digital sebatas media atau alat bantu pembelajaran saja, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, kami juga memberi tanda kepada bahwa adanya kurang kontekstualisasi lokal Pak. Begitu teman-teman dari kelompok 2. Jadi kami melihat dari pandangan FIRES ini Pak, draft kurikulum ini terlalu fokus hanya mengejar lanskap globalisasi, namun melupakan dimensi kearifan lokal, seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, rekomendasi konstruktif, seperti itu. Jadi kami berempat ini merekomendasikan pemanfaatan kerangka MBKM secara optimal melalui program kolaborasi interdisipliner di luar kampus. Oke. Seperti itu Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, biar nanti saya tanggapinya langsung sekaligus. Dipersilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzan. Saya dan rekan-rekan kelompok 2 telah membedah dokumen draft kurikulum makro yang telah dibagikan. Berdasarkan hasil analisis kami yang dikoreksikan dengan teori konstruktif alignment dari John Dix, terdapat beberapa catatan kritis penting sebagai berikut. Kami memiliki 3 poin catatan institusi. Untuk yang pertama, kesenjangan asesmen dan CPL. Dokumen kurikulum makro yang dianalisis menunjukkan ketidakselarasan atau misalignment antara capaian pembelajaran lulusan yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk yang kedua, terjebak pada surface learning. Untuk evaluasi yang bersifat teoretik, hafalan tersebut bila hanya mampu menyentuh permukaan belajar atau surface learning. Untuk yang ketiga, kami memiliki rekomendasi konstruktif dari kelompok 2. Kami merekomendasikan rekonstruksi rencana evaluasi menjadi asesmen otentik berbasis proyek atau proyek real. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk 2 kelompok. Oke, teman-teman, dari 2 kurikulum yang saya minta untuk supaya teman-teman membedahnya, saya bisa melakukan atau memberikan insight atau komentar yang jika saya lihat secara menyeluruh dari 2 temuan di tengah semua, itu arahnya pada 3 hal, ya kan? 1, bahwa adaptasi deep learning terhadap kurikulum, khususnya di dokumen-dokumen yang dengan bawah, masih berada pada level administrasi, ya kan? Belum nyampe ke level bagaimana itu masuk dalam rumusan pembelajaran paling teknis, ya, sekaligus dapat diaplikasikan di dalam proses pembelajaran itu 1.
Yang kedua, kurikulum kita masih cenderung mengawang-awang, tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Tadi itu terlalu mengglobal, kearifan lokalnya jadi hilang, ya kan? Yang ketiga, masih sering melupakan faktor teknologi di dalam perumusan secara keseluruhan kurikulum. Ya, 3 hal itu kelihatan semua ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, 3 hal itu sebenarnya itu berhubungan dengan beragam fungsi di dalam kurikulum itu sendiri. Nah, jadi kurikulum itu sering saya sampaikan secara umum bahwa dia itu memiliki arah yang jelas, ya kan, menjadi pengarah bagi setiap lembaga pendidikan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Bisa jadi nanti setiap lembaga pendidikan antara yang satu dengan yang lain kurikulumnya berbeda, ya kan? Antara lembaga A kurikulumnya arah penekanannya pada kearifan lokal, kurikulum B pada kepentingan global, kurikulum C pada kewirausahaan, kurikulum D pada teknologi misalnya. Nah, itu bisa berbeda antara setiap kurikulum dengan kurikulum antara setiap lembaga dengan lembaga yang lain. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, oke, ini kok. Kita silakan. Dari yang Bapak terangkan barusan, menurut Bapak visi kurikulum itu apa? Oke, berarti kita perdalam terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini juga masih masuk dalam konsep yang mendasar sekali, karena dari situ kita akan mengerti bagaimana peranan dari kurikulum itu sendiri. Nah, pertama kita bahas tentang fungsi dari kurikulum. Teman-teman sekalian, kurikulum itu secara makro memiliki 2 fungsi. Fungsi strategis dan fungsi instruksional namanya ya. Oke, dipahami ya. Fungsi strategis daripada kurikulum yang pertama itu dia sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lain, namanya fungsi distinktif ya, yang membedakan lembaga satu dengan yang lain. Yang kedua, kurikulum itu memiliki fungsi dia sebagai nilai tawar, ya kan? Lembaga itu kurikulumnya begini, kalau lembaga itu seperti apa? Ya kan? Akhirnya masyarakat mengerti perbedaannya, mengerti mana yang logis, akhirnya dia bisa menjadi alat tawar. Ketika dia bisa menjadi alat tawar, maka fungsi strategis yang terakhir adalah sebagai daya saing. Dialah yang akan memenangkan persaingan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Itu namanya fungsi strategis dari kurikulum. Bapak Ibu sekalian, kan kalau mau menyekolahkan anak, apa yang dilihat terlebih dahulu? Biaya, habis itu kurikulum. Kurikulumnya yang dilihat. Nah, yang kedua, fungsinya adalah fungsi instruksional. Artinya apa? Fungsi di dalam mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Sebagai apa? Sebagai guidance yang mengatur batasan-batasan di dalam proses pembelajaran, metodenya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Kemudian dia sebagai materi. Kurikulum itu juga bagian dari materi. Banyak orang nggak perlu datang ke perguruan tinggi, tetapi dia mempelajari isi kurikulumnya dan dia cari bahan untuk mewujudkan kurikulum itu di sumber yang lain. Dia sebagai materi. Yang ketiga adalah sebagai sintak. Jadi kurikulum itu menjadi pemandu paling rigid di dalam proses pembelajaran. Inilah 2 fungsi utama di dalam kurikulum. Oke, bisa dipahami ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki keterbatasan waktu untuk keberlangsungan proses ini, perlu saya tegaskan bahwa case study tadi yang saya sampaikan itu adalah bagian dari proses penilaian di dalam perkuliahan ini, khususnya di mata kuliah pengembangan kurikulum. Itu bagian dari penilaian formatif yang harus saya lakukan, bagaimana teman-teman nanti di bagian akhir feedbacknya teman-teman seperti apa, itu adalah bagian dari instrumen untuk kepentingan asesmen di dalam proses dan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, teman-teman sekalian, semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan ya, dengan materi yang berbeda, dengan suasana yang lebih berbahagia, menyenangkan. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.